Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami di sini dari kelompok 6 dengan saya Nafisatul Mabruro dengan NIM 2208 10 10 2064. Dengan saya Nirina Alia Talentatari, NIM 2208 10 10 2112. Dan saya Tasya Karisma dengan NIM 2208 10 10 2028. Di sini kami akan membahas mengenai akad Al-Qadul Hasan yang ada di BMTNU Sumbersari Jember. Baik, sebelum membahas mengenai Qadul Hasan, sebaiknya kita terlebih dahulu perlu mengetahui tentang apa itu BMT. Jadi, BMT adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil, yang mana BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, BMT ini memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai Baitul Mal dan yang kedua yaitu sebagai Baitul Tamwil. Nah, BMT sebagai Baitul Mal itu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah dan mengoptimalkan distribusinya berdasarkan peraturan dan amanah. Yang selanjutnya adalah BMT sebagai Baitul Tamwil yang melakukan kegiatan pengembangan dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan cara mendorong dan juga menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Nah, jadi dengan demikian, keberadaan BMT ini bisa dipandang melalui dua fungsi. Yang pertama itu sebagai media penyaluran penggunaan dana siswa, serta dapat pula bersifat produktif sebagaimana layaknya seperti bank. Sebenarnya apa sih Qadul Hasan itu? Nah, Qadul Hasan adalah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT, yang mana berupa pinjaman dana kepada masyarakat tanpa adanya jaminan, di mana mitra atau anggota saat mengembalikan dana itu tidak dipungut kelebihan atau bisa dibilang mengembalikan dengan jumlah yang sama. Nah, dalam BMT, akad Qadul Hasan ini bersifat jazaul ihsan, di mana anggota atau mitra itu membayar seikhlasnya, membayar jasa seikhlasnya kepada BMT. Biasanya BMT ini memberikan akses pinjaman dana kepada mitra atau anggota yang mana membutuhkan dan masyarakat menengah ke bawah. Jadi akad Qadul Hasan ini ada tiga. Yang pertama peminjam, yang kedua pihak yang meminjamkan, dan yang terakhir ijab dan qabul. Dan selanjutnya adalah mekanisme pembukaan dan penutupan akad Qadul Hasan di BMT. Proses pengajuan Qadul Hasan di BMTNU Sumbersari ini cukup mudah, di mana hal yang menjadi syarat utamanya adalah kaum menengah ke bawah. Mekanisme untuk menjadi calon penerima dana Qadul Hasan ini biasanya melalui proses langsung, di mana nasabah ini datang langsung ke BMT dengan mengajukan permohonan kepada pihak BMT dengan membawa KTP dan juga KK. Lalu pihak BMT ini akan meminta izin dan juga meminta tanda tangan kepada kepala cabang BMT itu tersebut dan memutuskan nasabah itu layak atau tidak menerima dana Qadul Hasan tersebut. Jika nasabah tersebut dinyatakan layak untuk menerima dana tersebut, maka pihak BMT itu akan langsung ke lapangan untuk mencari informasi mengenai mustahik yang berhak. Lalu untuk mekanisme penutupan dana Qadul Hasan ini tidak ada mekanisme yang dilakukan. Apabila pembiayaan tersebut ini sudah lunas, maka akad Qadul Hasan ini otomatis selesai. Tetapi di dalam koperasi, mitra itu harus menjadi anggota terlebih dahulu sebelum penutupan akad Qadul Hasan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan akad Qadul Hasan. Kelebihan bagi nasabah jika menggunakan akad Qadul Hasan adalah salah satunya jasanya seikhlasnya dan dapat mengurangi pengangguran pada masyarakat menengah ke bawah. Karena akad Qadul Hasan tidak mempersulit nasabah dalam peminjaman karena tidak ada jaminan, sehingga dapat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mendapat permodalan dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan kekurangan dari akad Qadul Hasan sebenarnya lebih dirasakan oleh pihak BMT, karena terkadang mitra menganggap ringan dengan jasa yang diberikan oleh BMT
terutama pada lasisma yang tidak ada jaminan, masih sering terjadi tunggakan karena tidak ada denda yang diberikan kepada mitra. Yang terakhir adalah perbedaan akad qard dengan akad qardul hasan. Qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Sedangkan qardul hasan, pemberian pinjaman kepada orang lain di mana peminjam tidak diharuskan mengembalikan. Apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya, maka tidak wajib mengembalikan. Apabila dilihat dari segi sumber dana, qard berasal dari dana komersial atau modal. Sedangkan sumber dana qardul hasan berasal dari dana sosial seperti dana zakat, infak, dan sedekah. Baik, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana qardul hasan ini berasal dari dana ziswaf dan juga dapat berasal dari pendapatan hasil dari kerjasama dengan bank umum. Pembiayaan qardul hasan ini bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan keperluan seperti keperluan kesehatan, pendidikan, pembiayaan barang, bahkan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Namun, dalam implementasi qardul hasan ini masih memiliki keterbatasan dalam hal akuntansi, pencatatan, dan perluasan penerimaan kepada nasabah eksternal. Baik, itu saja pembahasan tentang qardul hasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 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 Audio Jungle.